Bedakan mana laut, mana maritim aja nggak bisa. Bagaimana kita mau jadi poros maritim dunia katanya? Kenapa rakyat itu menginginkan kepemimpinan TNI? Itu kan pertanyaan. Karena masyarakat kita ini dibesarkan oleh pertempuran. Tapi dari calon-calon yang ada nih Pak, ini angkatan darat semua loh. Prabowo, AHY. Lautnya kok nggak ada? Ya laut yang tahu ikan duyung aja tahu laut. Kita realis aja. Saya pengen tahu nih Pak, emang nggak ada orang sosok Kumbo Karno di Indonesia? Menarik. Tadi kan Bapak semiotikanya Kumbo Karno. Iya, Kumbo Karno. Nah, emang nggak ada gitu sosok itu di Indonesia? Kalau ada sudah lama jadi operasi militer kan? 2024 ada nggak sih sosok Kumbo Karno? Harapannya kita perlu mendapatkan pemimpin yang bisa menjadi Kumbo Karno. Ada nggak ya? Ada atau tidak itu sangat tergantung apa yang masuk di kepalanya dari hasil kita ini. Kan orang pintar semua. Ya. Nah, orang pintar itu kan bisa menerima dari mana aja. Nah, kalau memang merasa orang pintar yang merasa memang bisa jadi pemimpin, ya dengarlah bagaimana masukan dari masyarakat kan. Nah, kalau memang tidak jelas, ya undang Bapak yang ngomong lagi. Ya. Biar tambah jelas. Iya Pak. Dan kita senang hati. Ada yang menarik buat saya Pak. Itu. Menarik buat saya tuh sebagai intel lah ya, kan intel nggak kenal pensiun di mata saya tuh ya. Sebagai intel. Menurut pengamatan Pak Ponto, seberapa besar sih kerinduan rakyat ini terhadap quote unquote ya, tidak harus TNI tapi kepemimpinan TNI? Begini, jadi kenapa rakyat itu menginginkan kepemimpinan TNI? Itu kan pertanyaan. Karena masyarakat kita ini dibesarkan oleh pertempuran. Yes. Bahwa kemerdekaan kita ini bukan diberikan, tapi direbut dengan jiwa dan darah. Bertempur. Nah, kalau pertempuran itulah yang diharapkan masyarakat sekarang. Mana pemimpin pertempuran? Mana tuh Pak? Belum ada kan pemimpin pertempuran. Itulah makanya Kerinduan itu. Kerinduan. Kenapa? Budaya kita masih seperti itu. Kita belum 100 tahun kok. Iya. Belum 100 tahun itu. Budaya masa lalu itu yang bertempur banyak sejarahnya bertempur. Memang sejarah tetap dari kerajaan. Mulai perang Padri aja bertempur. Padri aja bertempur. Betul. Gimana coba? Di Ponegoro bertempur walaupun itu hanya gara-gara tanah kuburan. Jadi kita tuh dibesarkan dengan pertempuran. Sehingga masuklah di kepala masyarakat itu bahwa perdamaian itu, tata tentram itu hanya bisa dapat melalui pertempuran. Untuk itulah dibutuhkan orang-orang yang bisa memimpin pertempuran kan itu. Itulah yang menyebabkan masyarakat kita berpikir seperti itu. Oh, kerinduan itu. Kerinduan itu. Sebetulnya kalau Gen Z, para pemilih pemula segala macam kan sebetulnya sejarah itu tidak ada di mereka Pak. Sejarah itu tidak ada. Tapi ada pelajaran ya. Tetapi bukan pelajaran, dari ngobrol-ngobrol dengan orang tua kan orang tua juga gregetan. Ya, orang tua gregetan. Gen Z ini walaupun dia sedang main gadget gini kan kupingnya nangkap juga. Iya. Kan itu. Kan dia akan melihat, dan apapun namanya gen itu sekecil apapun itu masuk ke sini, itu akan masuk ke hati, itu tetap ada. Walaupun ini ada masuk sini, tapi gen itu menentukan. Sehingga kerinduan itu sama. Kerinduan itu muncul. Ya saya lihat misalnya di obrolan, coba aja. Di obrolan kita tempo hari, mayoritas kerinduan itu muncul ya. Memang terlalu menyederhanakan persoalan sepertinya ya. Tapi kemudian yang kedua saya bandingkan dengan penelitian survei kemarin Kompas kan. Dari ketiga calon yang beredar gitu. Gen Z tuh milihnya Pak Prabowo. Ini survei ya? Ya, itu tadi. Padahal Pak Prabowo nggak kampanye, belum kampanye lah maksudnya. Jadi saya mikir Pak Prabowo kan generasinya jauh banget sama mereka, sama Gen Z. Kenapa nggak milih, misalkan ya nggak milih Anies, nggak milih Ganjar, nggak milih AHY gitu? Itu yang saya bilang tadi Pak. Ketika contoh, kan semua melihat Papua.
Ya. Semua mendengar orang mati. Dalam otaknya bapak ibunya, kenapa nggak dihajar sampai habis saja? Apa kata Bu Megawati kan sama. Ya. Gemes. Kan gemes. Itu kegemasan itu apa? Itulah gen-gen kita, gen-gen gemes itu. Saya suka Gen gemes. Gen-gen gemes itu yang turun sekarang. Dan itu diturunkan terus ya Pak ya? Itu diturunkan terus, masih berlanjut, belum 100 tahun Pak. Amerika saja butuh Amerika 200 berapa tahun tahun? lebih. Iya. Mau Kita 100 saja tahun. belum. Oke. Jadi gen-gen pertempuran itu masih. Menarik nggak Pak kalau ada tentara yang lebih muda gitu? Tentara yang lebih aktif nih sekarang muda tiba-tiba nyalonin gitu. Nah, masalahnya Pak, mau nyalonin itu pakai perahu mana? Satu, duitnya dari mana? Ya, Om LKHKPN begitu, Pak, aku kapten saja. Letu tahun 81. Ada teman saya kasih pinjam itu Mitsubishi Lancer tahun 81. Baru sekali aku bawa ke kapal, besok dipanggil Intel. Dari mana kau dapat itu? Coba, padahal ini pinjaman. Nah, jadi betapa itu begitu ketatnya waskat. Dari mana dapat uang? Nggak mungkin. Begitu mendaftar langsung Intel cek. Coba cek. Waskat kita tuh keras Pak. Tapi kalau partai yang melamar boleh dong. Ya, ketika partai melamar boleh saja. Tapi masa 100% dari partai? Kan minimal dia harus menyiapkan 25%. Iya. Dari kebutuhan kampanye. 25% Pak, kebutuhan kampanye bagi seorang tentara. Kalau kalah, nothing. Daripada aku ambil risiko, aku nikmati aja lah 25%. Daripada itu sia-sia Pak. Daripada kan tidak ada kepastian. Menang apa kalah, berjudi dia di situ. Tapi ini berjudi masa depan ini berapa tahun aku ngumpulin ini 25% ini. Gak main-main. Pak, apakah artinya menjawab pertanyaan Kang Uli tadi Kak, Pak, apakah artinya sesungguhnya dari internal TNI khususnya yang masih aktif sekarang ini dalam pandangan Bapak boleh jadi memang ada keinginan untuk tampil? Sudah enggak saya kira. Enggak ada ya Pak? Enggak. Serius Pak untuk menjadi calon presiden? Enggak. Dari yang aktif loh. Dari yang aktif enggak. Karena dia tahu diri. Pertama dia tidak punya partai. Pasti kalau itu. Kedua dia nggak punya uang yang cukup. Hanya 2 faktor itu? 2 faktor itu. Realis. Dari sisi ini, kalau Bapak ngelihat dari sisi leadership segala macam. Leadership bisa kita lihat cukup. Cukup lah ya. Leadership. Tapi apapun orang itu ketika dia sekarang kan belum bertarung. Belum bertarung bisa kelihatan unggul. Tapi ketika dia tarungkan belum tentu ya. Belum tentu. Masyarakat punya penilaian sendiri yang kita tidak bisa lihat. Apalagi masyarakat Indonesia. Iya. Yang kelihatan, masyarakat Indonesia ini kan sama kayak gunung es saya bilang. Yang kelihatan cuma 1/3, 2/3 di bawah kita tidak pernah tahu. Betul. Itu kan? Genggeh tapi nggak kepanggih katanya. Betul enggak itu? Ini kan cuma gara-gara di Jawa. Iya. Ada. Tapi dari calon-calon yang ada nih Pak, ini angkatan darat semua loh. Iya. Prabowo, AHY. Lautnya kok nggak ada? Ya laut yang tahu ikan duyung aja tahu laut. Kita realis aja. Nggak ada ya. Bagaimana laut mau muncul? Siapa yang mau tahu dia? Dia kerjanya di tengah laut sana. Panglima sekarang nggak bisa kita dorong apa jadi? Dia kan laut Pak. Panglima laut. Tapi berapa banyak orang mengenal dia dibanding mengenal Pak Dudung? Misalnya nih. Iya kan contohnya. Panglima kita Laksamana Yudo. Ya. Emang nggak banyak kenal? Menurut saya banyak kenal. Iya lebih kenal Pak Dudung sih. Enggak lah Pak. Yang paling realistis. Apapun paling realistis. namanya angkatan laut. Itu kecuali yang milih ikan-ikan Pak. Kalau ikan duyung yang milih pilih angkatan laut pasti. Sementara dibandingkan yang satu lagi nama dari angkatan darat Jenderal Dudung itu lebih populer. Dia lebih pastilah, wong dia di darat. Dari segi popularitas saja nih Pak. Kita taruh aja di situ. Yang darat tuh yang milih kan manusia darat yang tahu. Ya kan bukan berarti di laut kemudian orang darat nggak tahu kali Pak. Di laut enggak banyak yang tahu Pak.
Coba ambil, nggak percaya. Berapa gelintir yang tahu? Nggak tahu. Kenapa penampilannya dia mulai dari letnan? Dia kan mulai terkenal baru kapan? Nanti kemudian kapal baru semua tahu. Sebelum kan hilang. Tapi yang namanya angkatan darat dari letnan dia sudah tahu orang. Ya mulai kapten dia jadi dan Ramel dan apa kan dia sudah punya teritorial yang mengenal dia. Lah kalau angkatan laut yang kenal apa paling mantan Sesko, mantan SMA, kalau orang banyak. Ya kan itu. Lucu banget. Kan itu aja yang kan duyung mil. yang tahu. Tapi udahlah. Sama penghuni laut ya Pak pada umumnya ya. Kalau itu tahu dia. Ini realis. Daripada memaksa. Nah, kecuali yang pilih MPR kayak dulu. Iya, paling mungkin itu ya. Itu bisa. Jadi yang MPR, nah itu kan kompromi, musyawarah. Tapi kalau sekarang, enggak. Itu bagaikan menggantang asap. Bagaikan menggantang. Bahkan jenderal aktif pun Pak Ponto ngelihat nggak mungkin lah ya. Enggak. Rugi ya. Rugi bandar ya. Rugi bandar. Dan tentara makin hari makin kesini. Pengaruhnya makin kurang. Dia semakin disiplin, Pak. Semakin disiplin, sampai malu nulis LHKPN. Karena kalau sesuai nggak cukup. Bukan karena tidak berdisiplin dalam soal LHKPN, tapi karena malu saja Pak. Karena dia harus tulis apa adanya, malu. Ini bagaimana mau sekolah berapa banyak ini anak-anak ini? Dari mana ini inputnya? Dari mana inputnya? Iya. Oke. Nah ini kan cerita lah. Padahal kita tuh tiap bulan dikejar-kejar itu sama IR itu. Kalau enggak tulis, langsung diumumkan yang tidak laporkan LHKPN, malu kita. Tapi begitu menulis, ini inputnya kok nggak cocok ini sama pengeluaran ini. Jadi artinya kalau mau ke politik lagi ini hanya bahasanya ya, hanya jenderal atau laksamana darah biru aja ya. Iya. Mau enggak mau. Karena mereka lebih dekat dengan akses modal. Itu salah satu. Partai juga. Ya memang kita kan sekarang kalau tidak punya uang mana bisa turun. Beli perangko aja untuk mendaftar ya susah. Kan pendaftar pakai perangko. Ya. Itu aja udah berapa banyak? Di laut nggak ada yang darah biru Pak. Nggak ada perangko soalnya di laut. Kan itu. Iya. Mau cari saksi aja kita itu bingung, Mbak. Siapa saksi saya nanti? Masa mau cari ikan duyung jadi saksi? Kalau angkatan darat minimal dia pernah Ramel di mana, pernah Dandim di mana, pernah Korem di mana. Masih banyak penghuninya yang dia kenal. Minimal dia pernah bersentuhan dengan misalnya penguasa bisnis setempat. Iya kan Pak? Betul. Misalnya dia mantan dan draft. Pak, saya aja. Dandim. Nah, ini cerita lagi. Ketika saya di kepala kamar mesin di kapal, masuk Jakarta aja. Begitu sampai di Priok kan tole-tole. Mau cari siapa saya di Priok ini? Cari siapa ya benar? Iya. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Padahal kita di laut itu kan berbulan-bulan. Layar itu 6-7 bulan baru pulang Surabaya. Padahal di perjalanan sampai sini baru kenal udah pergi. Udah lupa lagi balik. Siapa ya? Iya. Jadi dari situ aja sudah buang waktu. Mau cerita kayak apapun, mau cerita apa? Bilang, kan ini banyak laut. Nenek moyang bilang kan nenek moyangku orang pelaut. Iya. Oh, dibilang sama anakku itu kan nenek moyang. Sekarang kita kan enggak. Anak yang bilang begitu. Iya, hanya nenek moyang orang pelaut. Sekarang enggak. Buktinya bedakan maritim dengan laut aja nggak bisa. Coba bedakan mana laut, mana maritim aja nggak bisa. Bagaimana kita mau jadi poros maritim dunia katanya? Nah ini lagi itulah yang Bapak baca ada tulisanku banyak sekali yang pedas-pedas itu. Orang bilang kamu kenapa pedas? Post power syndrome ya? Enggak, bukan itu. Karena saya merasa teman-teman saya berhasil membuat kalian jadi seperti ini, sehingga membedakan laut dan maritim aja nggak bisa. Makanya saya kasih tahu supaya apa? Ya teman-temanku tuh jangan membodohi kamu nanti jadi kan kamu orang-orang pintar bukan orang bodoh. Tapi apa jadinya? Membedakan maritim sama nggak bisa. Harus maritim. Coba. Nah,
Kemarin ada pengalaman lagi. Kemarin saya dengan Bappenas berbicara tentang perencanaan negara. Terjadi perbedaan logika berpikir. Contoh, Bappenas berbicara mulai bidang keamanan. Oke. Lah, bagaimana kita mau berbicara dari outcome? Untuk merancang keamanan ini supaya tidak aman terus apa? Pak, siapa bilang? Mohon maaf Pak, saya pertama kali ini ikut sini. Kalau seperti ini tidak akan pernah bisa jalan. Kenapa? Untuk menjalankan sesuatu itu undang-undang yang mengatur, ya kan? Betul. Undang-undang kita itu tidak menganut keamanan. Undang-undang kita itu menganut ancaman. Pertahanan negara kita itu dalam rangka menghilangkan segala macam ancaman. Ancaman. Baru dibagi ancaman apa segala macam itu? Militer dan non-militer. Jadi kalau kita mau merancang, kita ingin menghilangkan ancaman apa? Bukan untuk mendatangkan keamanan. Kan itu logika terbalik ini. Kalau nanti bapak-bapak merancangkan keamanan, yang melaksanakan akan cari ancamannya mana yang bisa saya lakukan. Yang kuat yang mana? Yang cari ancaman. Kenapa? Karena ini undang-undang. Ini hanya teori. Yang saya selalu bilang, kita selalu bekerja dengan never ending school. Never ending. Teori-teori dibawa untuk menyelesaikan masalah. Nggak bisa. Kita sudah sepakat bahwa penyelesaian masalah itu adalah dengan undang-undang. Itu yang harus dijalankan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah negara ini, bacalah undang-undang pertahanan. Lah undang-undang pertahanan nggak dibaca, kita bicara keamanan. Nah, bagaimana mau? Berarti ada tadi ya Bapak istilahkan. Itu. Lah sekarang lagi berpikir yang salah. Nah, iya. Nah, itu pertanyaanku itu lagi. Itu pada orang Bappenas loh Pak ya. Itu di Bappenas loh. Oh, ini mengerikan loh Pak. Nah, Bappenas ini itulah badan yang perencanaan pembangunan nasional. Itulah yang aku tanya. Apakah mereka bodoh? Enggak, Profesor Doktor pintar semua lulusan Tapi gini, luar. Mereka ada produk pembunuh, produk pembodohan jangan-jangan. Hasil dari itu. Jangan bilang bodoh, pintar lah mereka, Pak. Tapi akibat pembodohan inilah jadinya. Betul. Kita tidak mengatakan mereka bodoh. Tidak. Mereka sangat pintar. Cerdas. Tapi ini akibatnya ini. Sepele kan? Satu lihat dari ancaman, satu lihat dari hasil. Lah bagaimana kita mau menceritakan dari hasil? Nggak nyambung kan ini, Pak? Kena nyambung. Nggak akan pernah nyambung. Itu terus terang Pak, saya tertegun begitu saya duduk. Waduh, pantesan nggak bisa. Karena saya juga sedang mencari jawaban. Mengapa di lapangan ini kok tidak bisa pernah jalan ya? Mengapa saya kok selalu bertentangan dengan orang-orang ini dalam logika berpikir? Begitu saya lihat, oh ini rupanya. Saya berpegang kuat terhadap logika berpikir yang dibangun oleh undang-undang. Ini berlogika berpikir yang dibangun teori yang ada di sekolah. Gimana Pak? Kalau menurut Pak Ponto, pemilu ancamannya di mana ya? Oh banyak. Apa tuh? Pelatih nanti bisa jadi ancaman kan? Oh serius Pak? Lah kalau air mengalir sampai jauh? Ya. Oh. Ya. Nggak mungkin makan 8 triliun sendirian lah ya. Kalau itu terjadi, bagaimana? Sekarang kita berharap sama siapa untuk menjadi penengah? DPR dengan MK berkelahi. Itu fakta tuh, fakta. Ini fakta. Kita saling sandra lo nih Pak. Kan saling sandra. Iya. Hakimnya ditarik DPR. Begitu untuk naikkan anggaran. Bukan. Oh, ini. MK. KPK. Masa jabatan kan DPR punya hak. Diputuskan oleh hakim. Nah, kalau sudah saling sandra begini, kita sudah tahu pengalaman pemilu selalu berujung ke pengadilan. Yang lalu kan pengadilan. Iya Pak. Lalu kalau pengadilannya seperti ini, apa bisa menerima ndak orang-orang bawah ini? Kalau dia nggak bisa menerima, chaos. Sebagai besar publik memandang pengadilan kita nggak bisa dipercaya. Nah itu celaka lagi kan? Berarti dia akan ada pengadilan jalanan. Wah. Kalau pengadilan chaos. Iya. Kalau chaos itu dalam konteks nanti siapa yang pemerintahan yang ada tambah rusak. Ancaman non militer berarti ya. Ancaman non militer, betul. Ancaman militer enggak ada. Non militer. Pak, kita kalau bicara Ipolexos Bud 6. Ancaman militer cuma 1/6. 1/6 ya. 5/6 ini ancaman non militer.
Tapi kenapa kita selalu ribut dengan ancaman militer? Iya, make sense Pak. Kalau orang mau jujur ya dan 5/6 ancaman non militer yang tidak kita pernah sentuh. Padahal itu ancaman militer hanya 1/6. Inilah yang selalu aku tanyakan kepada Kemhan. Karena apa? Kebijakan umum pertahanan negara yang buat tuh presiden atas usul Kemhan. Sudahkah Kemhan membuat ancaman non militer? Berapa banyak ancaman non militer? Sebanyak lembaga departemen terkait. Karena lembaga departemen terkait itu dibentuk untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Itu logika berpikir Indonesia. Nah, sudah tidak dibuat itu ancaman sampai LGBT itu oleh Kemhan, disampaikan kepada presiden. Presiden akan mengeluarkan Jakumhanep, kebijakan umum pertahanan negara. Kita lihat aja di situ. Apa aja yang ada di situ. Jadi kalau kita bilang polisi taruh, tidak usah polisi taruh mana-mana. Kan Kemhan harus bilang ancaman apa yang dijalankan. Kemhan membantu presiden. Jadi bukan Kemhan yang membuat, tapi itu adalah presiden yang membuat, dibantu oleh Kemhan. Itulah logika berpikir undang-undang. Lah kalau logika berpikirnya tidak jalankan, dia mudah bubar. Menarik. Itu. Menarik. Jadi soal pemilu ancaman militer itu. Mau saya tanyakan. Berarti kebanyakan orang lompat kepada hasil akhir ya. Siapa presiden? Iya, hasil akhir. Tapi kan hasil akhir ini proses. Iya, ada proses. Sebetulnya di 5/6 itu kan problemnya. 5/6 yang problem itu. Itu. Ada yang baca itu nggak sih Pak? Ada yang bikin peta itu nggak sih Pak? Kita lihat aja Jakumhanep. Ada nggak di Jakumhanep? Itu formalnya. Kebijakan umum pertahanan negara. Perpres nomor sekian. Karena di situ kita akan melihat semuanya untuk menjaga negeri ini dari segala macam ancaman. Dari segala macam ancaman. Itulah Pak. Di mana lagi aku bisa buktikan bahwa orang-orang ini nggak ngerti? Ada upaya membuat undang-undang Kamnas. Oh iya. Nggak ngerti lagi itu. Maka dia bilang, kamu belum baca undang-undang pertahanan sudah bikin undang-undang baru. Mari kita bicara, taruh di sini kalau perlu Pak. Iya. Kita ini Pak, perdebatkan. Nah, iya. Kenapa? Ini kelangsungan bangsa Pak. Kalau Bapak tanya kenapa aku ribut, ya karena aku tahu teman-temanku yang sedang bermain untuk menenggelamkan negeri ini. Memangnya negara ini bukan seperti organisme hidup? Iya. Negara itu organisme hidup yang saling makan-memakan. Menarik Pak. Kamnas itu di mana ngancurin negaranya? Lupa kan? Ya karena dia salah berpikir. Coba kalau tanya nasional dengan negara apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Negara itu jelas aturannya kan. Ada batas wilayah, ada pengakuan, ada. Bapak baca Machiavelli. Machiavelli bilang negara itu terdiri pemerintah, itu Renong. Wilayah, rakyat. Ya. Ada itu Ernest Renan Pak. Renan Bapak Machiavelli ini. Renan. Oke. Ernest Renan. Pemerintah, wilayah, rakyat. Oke. Undang-undang kita pertahanan negara. Iya. TNI mempertahankan negara. Artinya apa? Mempertahankan 5 ini kan? 3 ini. Oke. Sekarang kita lihat rakyat yang menduduki satu wilayah itu disebut apa? Bangsa. Bahasa Inggris kan bangsa. Nation. Indonesia kan lagi. Nasional. Nasionalisme. Jadi kalau kita bicara nasional hanya rakyat saja. Nah, kalau ancaman terhadap rakyat itu adalah ancaman non militer. Lalu masih ada 2 lagi yang di situ, ada pemerintah dan wilayah. Itu ancaman militer. Iya, pengakuan. Tidak akan non militer itu akan merebut wilayah, menjatuhkan pemerintah. Tapi ancaman terhadap rakyat itulah ancaman non militer. Jadi 5 itu kan subjeknya manusia. Itu menarik, buku itu Ernest Renan menyebut judulnya Qu'est-ce nation. Ya itu. Apa yang disebut Machiavelli itu itu kebutuhan. Ya, lupa. Tapi itu terlalu banyak soalnya. Banyak betul Pak. Sampai tumpah-tumpah. El Prince, sang penguasa. Iya, El Prince. Itu yang satu. Tapi ini orang-orang harus baca, Pak. Yang kedua, dia harus baca undang-undang dasar kita. Iya. Dalam undang-undang dasar kita cari Bapak ada enggak kata nasional? Nggak ada. Nggak ada. Betul, itu benar Pak.
Jadi Soal pemerintah negara dan rakyat. dari dulu itu mereka itu berpikir itu utuh. Iya. Pemerintah harus ada, rakyatnya harus baik, wilayahnya jangan dicuri orang. Iya, tetap berdaulat. Nah, itu kan tugas Dijaga. pokok tentara. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segala Kata kunci itu, bangsa. Pak. Rakyat, negara, rakyat, Nah, wilayah. iya, itu kerjaan bahasa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang TNI. Iya. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Tetapi sayangnya TNI itu nasional doang. Iya. Nah, itu maksudnya. Seharusnya tentara negara kan? Polisi siapa negara? Polisi negara. Bahkan polisi objeknya kan keamanan rakyat. Iya nasional. Seharusnya kepolisian nasional, tentara negara. Tapi marah nanti yang lalu kalau aku bilang begitu. Karena sejarah kita itu tentara kita membebaskan rakyat. Tapi kalau sejak Undang-Undang TNI seharusnya sudah jadi Tentara negara. tentara negara. Itu menarik. Polisi nasional. Kenapa? Lihat tugas pokoknya. Iya. Kamtipmas. Kalau Kamtipmas objek itu adalah orang. Kebalik ya. Saya belum ini Pak, belum clear nih Pak, undang-undang Kamnas quote unquote membahayakan negara. Lah, karena apa? Dia mau bikin undang-undang baru, padahal itu kan di undang-undang Non militer. ancaman non militer lah, ngapain ada undang-undang lagi? Oh itu sudah ada di ancaman non militer kok. Artinya kita harus merubah lagi logika berpikir. Iya. Bisa merombak banyak hal lain, Pak. Banyak Pak. Kan kita harus rubah undang-undang ini, harus rubah. Ngapain kita harus? Sementara undang pertahanan Sudah ada. Lah terus apa urgensinya? Ini kan gara-gara orang-orang yang sekolah ke luar negeri pulang ke sini nggak baca undang-undang. Ini saya suka bertempur dengan orang-orang yang Iya. Kalau di luar negeri ada kalau di luar negeri begini. National Security Act. Masalah gini Pak, luar negeri itu ada pemisahan antara ancaman militer Betul. dan non militer. Betul. Ancaman militer itu Minister of Defense. Betul. Non militer kepada Minister dalam negeri itu. Iya, Home Affairs, Pak. Nah, Home Affairs. Minister Home Affairs. Undang-undangnya beda. Iya. Kita beranjak dari pertahanan rakyat semesta. Betul. Semestanya itu diartikan bahwa semuanya dijadikan satu. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah berubah dari pertahanan dan keamanan negara, itu tidak pernah berubah. Hanya karena untuk memenuhi tuntutan zaman. Reformasi. Reformasi, keamanan dikeluarkan, tinggal pertahanan. Undang-undangnya tetap. Iya. Yang keamanan nasional kan, keamanan itu berbicara rakyat, berbicara manusia. Undang-undang keamanan. Iya benar-benar itu adopsi dari pemikiran luar ya. Itu dia aku bilang. Wah, ada sampai bilang, wah kita belajar dari luar. Memangnya luar lebih pintar dari sini? Saya lebih menghormati senior-senior saya yang membuat undang-undang pertahanan. Mereka lebih pintar dari luar negeri itu. Kenapa kita harus Iya. sama saya dengan luar? asumsikan, saya tangkap saya Bapak tadi, dia menyusun undang pertahanan sangat mengenal apa yang ada pikiran para founding fathers kita. Mereka membaca undang-undang dasar. Undang-undang dasar dia semua undang-undang baca. lainnya. Dan bagaimana kita berangkat sini. Lah yang pulang dari luar negeri itu Hanya bawa teori dari negara bawa lain. teori di sana mau diterapkan sini. Wah. Nah, ini lagi orang-orang keluar negeri itu kan dibahas kita saring. Kenapa pulang jangan-jangan dia bawa ide-ide luar. Iya. Nah, ini yang terbukti. Nah, ini ada cerita lagi. Gara-gara Bapak mungkin pernah dengar Trimatra Terpadu. Dengar enggak itu? Pernah dengar. Oke. Pernah Apa dengar. Trimatra Terpadu? Karena dia menganggap kan ada matra darat, laut, matra udara, matra laut. Kerjasama bisa terpadu. Trimatra terpadu lagi di bulu. Ini dari mana dasarnya? Ini dari orang-orang yang sekolah luar negeri. Di luar negeri itu kan ada Army, Navy, Air Force. Di Indonesia kan lah jadi matra darat, matra laut, matra udara. Apa akibatnya Pak? Ketika aku di Magelang ada pelatihan perwira disebut matra darat Letnan Ali, matra laut Letnan Badu, matra udara Letnan Saleh. Aku tanya, matra darat ini siapa? Undang-undang TNI menyebutkan TNI terdiri dari TNI AL, TNI AU, TNI Angkatan Darat yang bekerja secara di bawah Panglima TNI, baru matra di bawah Kepala Staf. Ya. Artinya apa?
kita mengenal itu TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Inilah bukan trimatra. Ketika Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat bersatu, namanya TNI. Itu pasal 4 Undang-Undang TNI. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah Panglima TNI. Jadi lalu nanti pasal 8 tugas Angkatan Darat, pasal 9 Angkatan Laut, 10 Angkatan Udara. Artinya apa? Kalau sendiri-sendiri ya Angkatan Darat sendiri, Angkatan Laut sendiri. 2 itu sudah Panglima TNI. Ketika 2 apa yang dilaksanakan? Pasal 7. Jadi kita tidak perlu lagi bilang trimatra terpadu. TNI itu sudah keterpaduan. Gak ngerti kan? Apa akibatnya? Itu lahir itu. Lah matra darat apa? Matra laut, Angkatan Laut, matra laut. Angkutan laut pun matra laut. Yang sesungguhnya sipil kan? Iya, kan, Pak? Angkutan laut, pelayaran sipil, misalnya. iya. Angkatan Darat. Dia matra laut. Matra laut, Angkatan Laut juga. Matra darat sama, kereta api juga matra darat. Betul. Angkatan Darat, matra darat. Ojek. Matra darat. Lah, Letnan Ali matra darat mana yang latih? Gimana, Pak? Wah, jadi kacau banget begitu. Aku pikir aku yang udah bodoh. Ini aku yang bodoh apa gimana ini? Itu terjadi. Kalau begitu apa perlu dekret presiden nih? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lah mau kembali orang itu tinggal baca itu undang-undang, baca mengerti gitu. Ya. Itu aja. Lah celakanya itu undang-undang lahir tahun berapa? 2002 pertahanan. 2004 tentara. Dibahas di Sesko aja enggak. Nggak pernah itu ya. Itu Pemahaman. bagaimana memahami undang-undang ini untuk menjalankan dalam operasional. Iya. Ya kan? Iya. Ini belum dibahas, belum dimengerti, belum diselami, sudah minta ganti undang-undang. Undang Kamnas. Bukan undang TNI kan. Undang TNI. Undang-undang Kamnas apa lagi belum dibaca. Saya bisa buktikan satu saat kita bicara sini bagaimana pertahanan negara ini yang disusun oleh Undang-Undang Pertahanan Negara tidak dijalankan. Untuk mempertahankan negara ini apa? Bela negara kan, Pak? Iya. Baca pasal 9, bela negara itu apa? Bela negara itu ada 1. Bela negara itu adalah pendidikan kewarganegaraan. 2. Bela negara itu apa? Pendidikan militer wajib. Yang 3, masuk TNI. 4, pengabdian lewat profesi. Itu bela negara. Belum dijalankan. Nah, 4 ini lalu diatur pasal 9 ayat 3. 4-nya harus dilaksanakan, dibuat undang-undang. Jadi harus ada undang-undang pendidikan kewarganegaraan. Jadi warga negara Indonesia itu yang baik itu kayak apa sih? Diundangkan. Kenapa? Kalau tidak dilaksanakan ada hukuman. Iya. Kan itu. Pendidikan militer wajib, bukan wajib militer. Militer wajib ya Pak? Militer wajib. Ini untuk apa? Supaya orang-orang ini tahu bagaimana bernegara ini. Bagaimana dia menjadi seorang petempur kalau dibutuhkan. Bukan wajib militer. Baru masuk TNI, oke jelas. Lalu yang 4, pengabdian lewat profesi. Ini pengabdian lewat profesi kita. Iya. Jadi tidak semua ketika bicara bela negara baris berbaris pergi di Kodim. Berdiri Kodim ya. Sekarang kan bela negara Seperti diterjemahkan. pramuka itu. Ya hanya itu saja yang dianggap bela negara, kan kacau. Padahal undang-undang kita mengatur seperti itu, lengkap loh Pak. Nah celakanya yang baru hadir undang-undangnya baru undang-undang TNI. Ini belum. Bahwa kita tadi hanya di 1/6 kan urusan ini. Ada 5/6 lagi yang belum ini. Karena bela negara saya tafsirkan ada di 5 lagi nih Pak. Justru di situ. Nah, bela negara pengabdian lewat profesi itu kan banyak sekali. Banyak, Pak. Betul. Nah, nanti hubungannya apa? Dengan ancaman militer. Betul. Di pasal 7 ayat 2. Iya. Menghadapi ancaman militer, TNI dibantu komponen cadangan dan komponen pendukung. Komcat. Nah, itu. Komponen cadangan dari mana dapatnya? Dari militer wajib. Militer wajib. Kenapa? Mereka harus betul-betul jadi kombatan. Kalau enggak, Anda boleh bertempur. Iya. Kalau bertempur, tentara kena. Kamu menggunakan orang sipil sebagai tameng.
Jadi Kobuze lah ya. Iya kan? Dengan adanya itu dia akan kehilangan hak sipil. Ketika dia menjadi Komcat, baru komponen pendukung. Pendukung itu apa? Nanti akan kita temukan dari pengabdian lewat profesi. Pemadam kebakaran, guru. Itu ahli IT, ahli propaganda seperti gini-gini. Ahli propaganda gitu. Iya kan kita bisa bikin ahli propaganda. Iya. Itu dalam pengabdian lewat profesi. Pak, kira-kira propaganda bisa jadi teman dekat yang intelijen nggak, Pak? Loh, itu alat utama. Bagian. Bukan itu alat utama, Bung. Bagian dari. Siap. Nah, itu yang saya bilang. Janganlah keahlian kita itu kita rubah hanya jadi berbaris hanya untuk bicara bela negara. Itu kan simplifying kan, Pak ya? Loh, bukan. Menyederhanakan kalau saya sekarang berbaris. Bukan. Kebodohan, ketidaktahuan bahwa bela negara dianggap hanya Baris berbaris. itu. Padahal bela negara kan tadi Luas sekali. menjadi warga negara Indonesia yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan. Itu sudah bela negara. Tuh. Lalu bagaimana kita mau bela negara kalau kita tidak tahu bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik? Khusus mengenai pendidikan kewarganegaraan. Undang-undang loh. Undang-undang, Pak. Harus. Tapi mungkin di kepala sebagian orang kita, masyarakat, masih ada semacam alergi istilah pendidikan kewarganegaraan itu terlalu merefer ke Orde Baru, Pak, masa lalu, jangan-jangan. Lah, justru Orde Baru tahu bagaimana Lah, kalau memangnya Orde Baru jelek semua, namanya baru kan baru baik terus. Selalu baru itu jelek. Iya. Ya kita pilih. Dalam konteks situasi Indonesia sekarang relevan kan pendidikan kewarganegaraan menurut saya pribadi loh, Pak. Namanya bela negara itu relevan sampai kapan saja, kecuali Indonesia ini sudah nggak ada. Sampai dunia kiamat lah gitu, Pak. Sepanjang kita mau Memangnya ingin Orde NKRI. Baru nggak bagus. Saya sampai hari ini masih ada pesan Pak Harto yang saya pegang terus itu. Yaitu? Baca di bukunya. Iya, Pak. Beliau bilang begini, kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, berpihaklah kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Karena berpihak pada Kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Itulah beliau lakukan kan. Iya, di 65. Kepentingan orang banyak apapun saya lakukan. Salahkan silakan. Tidak akan disalahkan. Tidak akan disalahkan kan. Petrus, Itu, iya. Iya. kepentingan orang banyak. Itu lalu apa bilang ini jelek? Itu satu. Kedua, beliau bicara lagi. Pelangi. Pelangi itu akan indah apabila berbeda-beda. Iya. Keren. Itu baca dari buku Pak Hato Iya. punya Kalau buku itu. berbeda-beda nggak pelangi dan Lah, tidak bukan indah. pelangi dan tidak indah. Inilah Indonesia. Indahnya ketika dia bentuk pelangi. Makanya partai kita banyak banget Pak, ada 17. Itu Warnanya. tinggal bagaimana kita memainkan kan. Nah, itulah kita harus mengajarnya dari menjadi pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, sekarang aku tanya bagaimana warga negara Indonesia yang baru pemain bola, tahu nggak dia jadi warga Indonesia yang baik seperti apa? Apa pegangannya dia ketika naturalisasi? Iya. Boleh apa, boleh tidak apa. Polisi ternyata tidak bisa jadi warga negara yang baik karena SOP-nya bertentangan dengan budaya kita di timur. Kasus Papua tadi misalnya, Pak. Nah ya kan, ini bukti. Akibat apa? Tidak ada pendidikan kewarganegaraan. Apa nggak hebat orang kita yang merancang itu ya. itu? Jadi Terus ini tidak kita pernah lakukan. Ayo. Iya. Ngerti. Makanya baca Pak, aku pernah tulis. Yep. Gamang bela negara Indonesia runtuh karena gamang bela negara. Pertahanan rapuh karena gamang bela negara. Gamang kita bela negara, maka pertahanan kita rapuh. Nah sekarang yang Komcat itu apa, masih wacana apa sudah mulai berjalan? Udah jalan. Komcat lagi, Bapak baca juga bagaimana kritik saya terhadap Komcat. Iya. Komcat ini lahir dari Undang-Undang PSDN, Pengadilan Sumber Daya Nasional. Baca Pak di Undang-Undang Dasar, sumber daya tidak ada sumber daya untuk pertahanan. Sumber daya itu untuk kesejahteraan. Yang untuk pertahanan itu manusia. Nanti manusia ini menggunakan sumber daya tertentu untuk pertahanan, tapi bukan dibalik pertahanan untuk sumber daya untuk pertahanan. Dan Undang-Undang PSDN itu tidak ada rujukannya dari pasal Undang-Undang Dasar. Jadi, nah itulah yang pertanyaan saya, mengapa Kemhan
lebih mementingkan membentuk undang-undang PSDN daripada membentuk undang-undang PKN, undang-undang Komcat, undang-undang Komduk. Kenapa ini yang diupaya? Tuh. Padahal tinggal turunin aja tuh Loh, ya. sudah ada Tinggal kok. diturunin jadi undang-undang Pasal Komcat. 9 ini dan nah ini lagi. Ketika ini sudah diundangkan, ketika tidak dijalankan ini jadi hutang. Iya. Harus. Jadi dengan lahirnya undang-undang PSDN itu tidak bisa menghilangkan perintah pasal 9. Harus tetap jalan kecuali dicabut. Nah, ini aku bilang, apakah bodoh mereka? Enggak. Tapi kenapa terjadi? Pembodohan. Nah itu. Dan yang diserang apa? Intelijen militer lagi. Nggak usah serang jauh-jauh. Center of gravity. Apa center of gravity? Ya pertahanan kita. Iya. Makanya jangan dilihat genset nggak tahu mau kemana. Yang main sepak bola entah mau kemana. Kenapa? Menjadi warga negara Indonesia yang baik tidak ada standarnya. Menarik. Gak ada standarnya, bener. Tidak ada standar jadi warga negara. Nggak ada. Main bola butuh naturalisasi. Ambil. Bis itu terserah deh. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang datang entah dari mana jadi warga negara. Kenapa nggak ada? Yang lahir suka teki dibiarin. Kita maunya kan pari katanya padi. Tapi karena tidak ada standar, suka teki pun nongol dibiarin. Jadi tidak bisa membedakan mana padi Mana yang padi, mana suka sesungguhnya. teki? Ya karena tidak ada pelajarannya. Iya. Tidak ada pelajaran. Itu yang terjadi sekarang, berlaku Dari sekarang. Inilah menjadi kegalauan saya, Pak. Oke, Pak. Bersuara terus Pak Ponto. Bersuara Tapi terus Pak Sulaiman. terakhir, Untung ada Bersama tempat kita ini. Pak. kita ngopi kita. Terakhir Pak dari saya Pak. Kenapa atau saya salah mungkin ya? Ini saya sekilas saja. Sangat boleh jadi saya salah. Kenapa para purnawirawan TNI ini ya, TNI Darat, Laut dan Udara tidak terlalu banyak yang mengisi pos-pos penting di pemerintahan ini? Oke. Begini, Pak. Contoh aja, nggak usah saya bilang angkatan darat ya, angkatan laut. Ketika dalam struktur dia angkatan laut. Ketika dia pensiun, dia harus bisa menjadi angkutan laut. Maksudnya gimana sih? Ketika dia dinas, dia angkatan laut. Betul. Setelah dia dinas, pensiun, selesai jadi orang sipil, maka dia harus berubah pengetahuannya menjadi angkutan laut. Tidak bisa angkatan laut tetap di sipil. Dia hanya bisa ketika dia menjadi angkutan laut. Ini masalahnya. Ketika berbicara angkutan laut, maka kita akan berbicara aturan-aturan perundangan yang ada di angkutan laut. Betul. Apakah para militer ini ketika dia di angkatan laut Dia kasih pelajaran. menguasai ini? Itu pertanyaannya. Kalau menguasai, tentu akan dipilih. Oke. Kan untuk menempatkan itu dipilih. Iya. Atau jual diri dulu, baru dipilih. Iya. Itu kalau komandanku dulu bilang, jual dirimu, baru orang akan memilih. Belajar dari orang Cina. Orang Cina bilang, pukul dulu gendangmu, baru jual permenmu. Nah sama dengan ini. Ketika dia di dalam struktur, ya, siapa yang lihat, Pak? Apapun katanya dia benar. Suketeki dibilang pari benar. Nggak ada yang akan salahkan. Tetapi ketika dia masuk di Sosial. sipil, maka ada standar-standar aturan perundangan yang harus dia tahu mana pari, mana suketeki, mana yang harus dicabut, mana yang harus yang dibiarkan. Karena rumput semua harus dicabut, lapangan sepak bola dicabutin rumputnya. Kebablasan juga. Nah, itu kan jadi harus ada pengetahuan. Nah, ini menyiapkan diri enggak untuk itu? Ya saya beruntung. Karena ketika saya di Badan Intelijen banyak tahu. Itu saja karena banyak tahu saya mencoba membandingkan. Itu aja. Lah yang tidak ada di tempat di banyak tahu ini kan tidak semua. Kelemahan Bapak tidak jual diri. Ya karena intelijen itu pekerjaan kan sudah bilang tadi. Hilang tidak dicari dan kita tidak punya hak untuk menuntut, dan itulah intelijen hanya berbakti. Itu hanya berbakti. Apa tadi unik
Ya itu. Pekerjaan antik untuk orang unik. Ya, profesi antik untuk orang-orang unik. Intelijen. ya. Itu intelijen. Itu. Luar biasa, Pak. Don't tell the truth. Don't lie. Don't lie. But don't tell the truth. Wah, itu bagi intelijen lie itu sekali dia lie seumur hidup tidak dipercaya, Pak. Itu. Saya percaya, Tapi Pak. boleh don't tell the truth kan? Tapi tidak boleh tell the truth. Oh. Pertanyaan saya nih, Pak. Emang yang sesungguhnya nih yang tadi bicara tuh pasti Bapak nggak bohong lah. Tapi yang sebenarnya gimana sih? Nah, itu. Oh, itu saya percaya. Saya percaya. Tapi yang sebenarnya kayak apa? 2/3 banyak itu. Tetap gunung es. Harus Tetap zoom in gunung es. dulu yang mana, ya kan? Tetap gunung es Tetap gunung es berlaku. Jadi kita perlu zoom in Betul. kan? Nah, Karena tinggal tetap kita perlu mau zoom in. Mau kemana ini kita? Luar biasa. Dia kan Itu kita bisa zoom sebabnya in kan? itu sebenarnya ngundang Bapak butuh 2 hari. Itu 2 hari itu persiapan ya mau cerita apa dia? Nah, kan kita sudah tahu kira-kira aku kemana kan? Memangnya asal bunyi? Ya enggak lah. Saya Itu berarti setuju aku pada kamu, melanggar prinsip-prinsip intelijen. Intelijen. Kan itu. Saya itu. sepakat pada kamu, Le. Bapak tidak Geger kan ya. memberi tidak berbohong tadi. Susah You didn't ngejebak. lie, Susah tapi ngejebak. ternyata tidak pernah memberi kita susah menjebak. Susah Itu kan? don't lie. Itu bilang intelijen, You don't Pak. lie, Don't tapi- lie. Sekali lie itu seumur hidup saya nggak percaya. Dan itu saya terapkan kepada anak buah saya. Sekali aja dia bohong, saya udah nggak percaya. But don't tell the Tapi truth. don't tell the truth. Tadi kan ada contohnya di luar kita sudah bicara. Apa itu don't tell the truth? Makasih banyak Kak Fot. Dari Kang Karas? Sudah? Cukup. Pak, jadi sekali lagi dari saya paling akhir sekali, apakah dalam pandangan Bapak kita masih perlu optimis dengan segala background tadi menghadapi pemilu dan pilpres khususnya? Optimis kita saya tangkap tadi ada semacam pesimisme kalau misal banyak hal terutama keamanan tidak diberes ini, Pak. Yo. Papua khususnya. Kalau kita sudah bicara ya harus optimis dong. Oke. Kalau Dengan harapan kan didengar dan dijalankan. Optimis. Dalam konteks kita membangun harapan. Iya, kan Didengar. namanya harapan. Betul. Ketika harapan, Itu ya saya kita suka, harapan optimis. Kenapa? Apa gunanya kita ngomong di sini kalau nggak Betul. didengar? Betul, Pak. Kan itu. kalau udah nggak ngomong berarti udah pesimis. Nah, itu udah pesimis, Udah bukan ngomong pesimis. udah. Itu kan ketika kita tidak berpikir, Jadi kita bisa ada karena kita berpikir. Kok gitu ergo sum. Nah, Jadi sekalipun omongan Pak Salman Ponto itu mungkin pedas, sepanjang masih berbicara, pandang itu sebagai sebuah optimisme kan Pak? itu optimisme itu. Oke. Itulah kalau intelijen melihat itu adalah bentuk perlawanan terhadap Kanan. kan ini organisme kan saling gigit-gigitan. Oh iya. Jadi sini bentuk perlawanan. Ayo, mari kita bersama. Kan katanya bersama kita bisa. Jadi nggak usah dicurigai ya Pak ya, nggak perlu curigai. Apa yang dicurigai? Wong kita apalah artinya laskar tak berguna kan? Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Lebih keren lagi pada Bapak mengatakan kita ini semua adalah dalam profesi yang mudah-mudahan menjadi Ini bela bagian dari bela negara. negara. Ini Pak Pento ini sedang memberi pesan Iya, kan. kepada organisme lain. Kan gitu lah kita. Oke Pak, oke kita sudahi episode ini bersama Laksana Muda Salman B. Ponto Kepala Bais 2011 sampai 2013. Terima kasih sekali Pak Salman Ponto. Sampai di sini Bravo Iwan kali ini kita jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.